saya kumpulkan di sini. Tadi ada rombongan komite kelas dan komite inti kita ke sekolah ya. Beliau minta petunjuk pada guru ini bagaimana sebaiknya, karena tadi pihak ketua komite mau mengundurkan diri. Kalau pihak komite mengundurkan diri, yang lainnya juga mau bubar. Itu ya. Jadi ya saya berusaha menenangkan mereka, terutama ibu komite, karena mungkin ada ada ketidaknyamanan tentang penggalangan dana Palestina itu ya. Jadi saya bilang memang kemarin itu seharusnya kita rapat dulu dengan Dewan Guru. Saya pikir ibu ketua komite itu hanya minta boleh Kak, baru nanti ada pertemuan lagi. Saya kira begitu. Tahu-tahu kan ada mereka mengirim lewat WA ya. Nah, langsung seperti itu. Jadi tadi sudah juga saya beri pemahaman kepada mereka itu, lain kali Bu kalau ada apa-apa itu kita rembukan dulu bersama-sama. Saya kira ibu itu hanya minta izin untuk menggalang dana itu ya, saya setuju aja, cuma kan harusnya dimusyawarahkan lagi dulu ya. Saya tidak tahu kalau beliau itu secepat itu menyampaikan info tersebut untuk penggalangan dana itu ke WA grup komite kelas apa WA grup apa itu namanya ya, WA grup komite sekolah kelas ya, komite sekolah masuk kelas kan. Jadi saya itu belum sempat koordinasi Bu Nisa dengan teman-teman, sehingga ya terjadilah hal-hal yang seperti ini. Untuk lain kali kalau ada apa-apa itu ya minta persetujuan saya okekan, tapi jangan langsung disebar, karena kita butuh butuh kesepakatan dulu antara pihak komite dengan teman-teman. Apalagi kemarin itu kan kita lagi lomba tuh, baru acara lomba. Dia nanyanya hanya lewat WA aja kemarin itu. Bilang Mbak Bu Nisa bagaimana ini Bu Nisa? Oh iya Bu silahkan. Seperti itu, karena kita lagi konsep dengan anak-anak kemarin itu ya. Nah ternyata ya karena itu tadi, karena belum ada kesepakatan, belum ada penyamaan persepsi, sehingga akhirnya terjadilah hal-hal seperti ini. Jadi ibu sudah minta maaf atas nama pihak sekolah, komitenya jangan dibubarkan. Saya lihat minta SK-nya mana, ternyata tidak pernah dibuatkan SK ya. Seharusnya kalau ada penunjukan komite itu ya harus dibuatkan SK, sehingga mereka itu merasa nyaman karena merasa ditunjuk ya sebagai wakil sekolah untuk perwakilan wali murid yang sekitar 200 berapa sih murid kita ini, 276. Nah kan tidak mungkin lah kita mintai pendapat orang satu persatu kalau tidak ada perwakilannya. Nah, sehingga kita memang butuh komite, apalagi nanti kita mau akreditasi, pasti ada pihak komite yang bersedia untuk diwawancarai ya, selain wali murid sendiri, komite sendiri ya. Itu harus ada nanti. Kemudian ya tetua adatnya di sinilah yang diminta juga nanti, siapa misalnya Pak RT kah, siapakah ya yang bersedia, itu kan nanti harus diwawancarai itu, semua dipanggil satu persatu. Nah, kalau tidak ada komitenya, berantakan dan sebagainya ya kita harus mulai dari mana lagi ya. Apalagi ibu masanya tinggal beberapa bulan saja, tidak dalam hitungan tahun. Seharusnya ibu itu tinggal meneruskan saja. Ternyata ibu dari sini kok harus mulai dari awal ya, harus berbenah dari nol lagi ya. Pikir seperti itu jadinya ya. Kadang-kadang nyesek juga dada saya ini. Tapi ya sudahlah, mungkin sudah takdir saya diamanahkan harus memimpin di sini. Jadi saya juga minta kelegowoan Bapak Ibu sebagai pendidik ya, sebagai guru di sini. Kita sama-sama bertugas mencari nafkah di sekolah ini. Selain mencari nafkah, kita juga tempat kita untuk mencari amal jariah kita ya, karena kita pendidik itu kan jadi amal jariah, mengajarin anak-anak yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, hingga akhir hayatnya itu ilmu yang kita berikan pasti sangat bermanfaat bagi anak-anak kita. Tapi tidak juga terlepas kita juga minta bantuan dari
mereka sebagai wali murid ya, kemudian terbentuklah komite. Ya memang harus ada komite, alhamdulillah sudah ada, cuma tidak ada SK-nya ya. Nanti insya Allah saya buatkan. Kebetulan laptop saya ini lagi rusak, laptop kecil itu, jadi susah saya cari file-file saya di sini. Tidak tahu ada apa enggak, kalau ada bisa ikutin yang di sini, kalau tidak bisa juga nanti saya minta di nomor 9 kita buatkan SK-nya. Saya minta daftar nama-nama tadi ya. Setelah saya bujuk-bujuk, akhirnya mereka mau. Yang penting itu Bu, ada kesepahaman antara kami dengan Dewan Guru sehingga program-program kita bisa berjalan dengan baik. Ya masalah yang penggalangan dana itu, saya rasa itu tidak ada salahnya. Yang penting disampaikan ke wali murid. Ya, ini yang yang mengkoordinir komite sekolah, karena di sekolah kita ini mau akreditasi dan sebagainya itu tidak dipaksakan, tidak diwajibkan ya. Jadi bukan sumbangan wajib atau sesuatu hal yang diwajibkan. Yang mau saja, misalnya dia mau titip uang Rp1.000 kah, Rp2.000 kah, tolong diterimakan saja. Nanti wali kelasnya yang megang. Kalau kira-kira muridnya 30 yang nyumbang 15, tidak ada lagi kah ini? Tidak ada Bu, tidak ada lagi. Ya sudah, kita panggilkan bendahara komitenya, kita serahkan apa adanya itu. Jadi diberilah pemahaman ke orang tua, ini bukan wajib. Masalah uangnya nyampe ke yang bersangkutan orang Palestinanya itu kita lillahi ta'ala aja, karena memang ada yang menyalurkan ya kan. Yang menyalurkan itu ya sudah jelas kemarin ya, seperti dikasih tahu Bu Nisa itu. Nah, seperti itu aja sih intinya, nggak usah dibesar-besarkan melebar ke sana kemari. Kalau yang mau pribadi kan banyak aja, kita mau pribadi saya jadi titip sama anak saya nggak tahu tuh sampai kan enggak nih uang ibu, tak pernah saya tanya gitu. Yang penting ya sudah lillahi ta'ala aja. Nah ibu titip, nah, karena anak saya memang dia itu paling peduli sama Palestina itu Bu. mulai dari dia masuk di Polnes itu loh, mulai dari dia kuliah itu. Jadi masalah uangnya nyampe kan nggak nyampe, terserah aja. Yang penting sudah sana, mau kamu taruh di mana terserah kamu aja, ikut aja. Makanya Bu, yang aneh-aneh ini baru dengar juga, karena anak itu sudah ada ngomong yang aneh-aneh gitu sih ya kan. Selama ini aman-aman aja gitu. Jadi saya minta kalau yang sudah berjalan itu bagi yang mau ya, adakah masih yang mau ini bantu untuk Palestina? Ya nak ya, nggak usah ngerong-rong orang tua gitu lah. Selama aku harus nggak disuruh guru mah wajib begini, nggak usah ya kan. Seredonya aja. Baru kita juga nggak usah suujon sama mereka ini, terutama ibu komite ya. Mungkin ya memang maksudnya kan niatnya baik, mengkoordinir mungkin karena kalau di sekolah mungkin gurunya sibuk, tak sempat ini itu ya. Itu pun kata mereka itu Bu, itu yang mau aja Bu. Misalnya satu kelas itu cuma 5 orang, 10 orang, kita terima aja kok Bu. Tuh sebagai bentuk kepedulian mungkin supaya diakui juga lah di sekolah ini ada komite ya, ada rasa kepeduliannya itu maksudnya dia. Makanya saya tanya, ibu itu punya SK enggak? Ada. Selama ini kita enggak dibuatkan SK, enggak ada SK-nya. Kalau untuk serah terima untuk berita acara sudah ada, cuma kan kita menunggu. Iya, kita kan menunggu dari kepala sekolah PLT itu kan dulu. Hari itu kan sudah ada Bu. Jadi yang penting kita bisa berjalan dulu. Ya, insya Allah nanti kita buatkan SK-nya. Ya. Hitung yang kita rapat hari Sabtu itu hari apa ya kemarin lupa ada di kok di buku jurnalnya. Nanti kita hitung, kita bentuk mulai yang itu rapat komite hari apa di Sabtu lalu itu kan. Itu aja sudah ngasih dasarnya supaya mereka juga bisa bergerak enak. Nanti kita tuliskan di lampiran itu komite kelas 1. Saya minta daftar nama-nama juga sama Ibu Lisa, Ibu ketua komite kita. Komite kelas 1 ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, yang jelas 3 1 kelas 2A 2B juga seperti itu. Jadi ada 10 rombel, nanti kita masukkan di lampiran semua. Itu masa berlakunya
setahun sekali, karena lampiran itu kan tidak mungkin sampai 2-3 tahun di kelas 1 terus, kan nggak mungkin. Kelas 1-nya pasti yang baru ya kan, kita bentuk lagi. Nah, siapa yang mau jadi komite kelas 1 baru Bu? Ini komite yang lama kita sudah berjalan seperti ini. Nanti ketua komite aja kita ajak kan, komite sekretaris ketua itu apa, terutama ya dulu kelas 1-nya yang sudah nggak bisa juga kalau baru masukkan baru PPDB gitu langsung nunjuk kan nggak bisa juga. Bu Martina misalnya guru kelas 1 ya kita kasih waktu 2 minggu lah ya, supaya tahu mana sih orang tua ini yang kira-kira aktif, kalau diajak komunikasi itu nyambung gitu kan. Nah, bisa kita tunjuk, kita bisa juga tutup mata, asal sebut nama aja, asal letakkan nama, sementara yang kita tunjuk belum tentu mau. Nah ya, karena ya itu tadi, kalau namanya komite itu kan tidak ada gajinya, itu pekerja sosial ya. Ya syukur-syukur sudah dibentuk aktif itu, ibu senang sih, senang ibu utamanya di sini. Ibu kira sudah ada SK-nya, enak sudah, bukan ternyata belum ada SK-nya, bukan dikaget juga ada SK-nya, ya harusnya ada itu, supaya jelas bahwa sampean itu memang kita pilih ya, sekolah yang memilih memberikan amanah kepada sampean ini sebagai ketua komite inti, kemudian ketua komite kelasnya tadi kita tinggal tulis namanya aja, nanti masing-masing pegang SK-nya, terutama ketua komite kelasnya aja. Misalnya ada 10 ya kita buat 12 lah, 1 buat arsip sekolah, 1 buat ketua komitenya, yang selebihnya itu untuk komite kelasnya supaya mereka pegang masing-masing. Nanti tiap tahun kita rubah ya, kita regenerasi, misalnya yang kelas 2 naik ke kelas 3 kalau masih mau ya kan. Kadang-kadang kan ada juga capek sudah buah kubu gantian ya, itu terserah lah, nanti dipikirkan yang akan datang aja. Nah jadi intinya di sini ibu hanya minta tolong aja ya, kita tidak usah sujud sama komite, dan lain kali juga ibu juga tidak mau, tadi sudah ibu bilang sama Bu Nisa, lain kali Bu Nisa kalau saya bilang oke itu bukan langsung ibu langsung bikin nge-share begini, karena kita di tempat acara kemarinnya Bu Nisa ya lagi capek, lelah, panik nungguin giliran ya kan, sampai ngeliatin siswa yang kita bawa 2 ini, nah bagaimana sih kondisinya, sehat aja kan, bisa aja kan sampai sore gitu. Ya tadi mereka setuju aja ya Bu, memang lain kali harus kita lakukan bersama, iya harus ada komite kelasnya hadir semua, guru-gurunya juga hadir, lalu kita ambil kesepakatan bagaimana baiknya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan gitu ya. Jadi intinya ibu tadi sudah janji sama komite ya Bu Nisa dan ibu-ibu yang lain, nanti saya kumpulkan guru-guru ya, saya bermusyawarah pada para dewan guru, mudah-mudahan nanti bisa ada solusi yang terbaik. Jadi ya kalau mau dilanjutkan silakan aja, sudah ada beberapa itu, ada yang masih dipegang uangnya katanya gitu kan. Ya dilanjutkan aja, cuma ya itu tadi jangan seperti diwajib-wajibkan gitu ya, jangan juga bersamaan di hari Jumat, nanti kita campur aduk tuh yang mana impak yang mana apa ya kan. Itu aja ya, kita beri waktu 1 minggu aja lah, usah lama-lama, jadi enggak berbentuk kelamaan tuh loh, ngumpulin itu aja ya kan, itu kan suka rela seadanya aja, sudah nggak usah tunggu tanggal 1 tunggu lebaran, tunggu gajian, sudah yang ada aja. Kalau yang bagi yang kerjanya pas-pasan kan udah diwajibkan juga, dia makan aja istilahnya susah kan, apalagi mau ngasih ke sana kemari, itu bagi yang berlebihan aja ya. Nanti tolong diberitahu anak-anak, ini sumbangan untuk Palestina bagi yang mampu saja, bagi yang mau ya. Nggak juga sih, ada juga orang yang hidupnya pas-pasan tapi suka bersedekah kan, ada juga kan ya. Tidak usah kita tidak usah kita halangi ya, tolong diterimakan. Saya bilang sudah nggak usah lah ketua bendara komite itu ada di kelas setiap hari berkunjung ke sekolah, nggak usah, biar aja sudah wali kelasnya aja kasih waktu 1 minggu, misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nggak usah, sudah 1 udah kita kumpulkan sedapasnya,
dapat 100.000 ya syukur, 50.000 ya sudah, adanya sih masih gini kita laporkan kan. Yang penting ada catatan nama-namanya itu di kertas lembar itu aja loh ya. Nah sudah tulis sini, tulis namamu sendiri. Kalau kelas 56 kan bisa nulis sendiri, tulis aja namamu sendiri berapa uangnya. Atau suruh aja bendahara kelasnya itu loh. Di kelas itu kan biasanya ada ketua kelas, ada bendahara, ada sekretaris kan. Kalau tidak ada gitu ya ketua kelasnya aja bisa juga, kan nggak banyak-banyak juga. Paling-paling orang yang paling banyak mungkin ada 50.000 ya, dicatat yang betul ya nak, uangnya banyak sampai hilang. Terus bisa juga, atau mau langsung ke gurunya untuk yang kelas rendah silakan ya. Nah itu aja mungkin yang bisa itu sampaikan, nggak usah terlalu dibahas-bahas lagi lah, nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Yang demi saya, karena kita tidak enak juga, kita ini masih panjang perjalanan ya, masih butuh komite. Kalau tidak ada komite kita repot juga, mau ngapa-ngapain, mau bergerak itu susah. Untuk komitenya itu orang yang mampu, yang dermawan. Karena ibu berapa kali sekolah, komitenya itu hanya bisa nama aja, tidak bisa ngapa-ngapain bu. Nah, karena dia dianggap ketuanya lah di situ, ketuanya yang menguasai medan, yang bisa mempengaruhi masyarakat yang ada di sekolah kita. Cuma ya bisa kasih ide-ide aja, kalau sumbangan aja ya dia ekonominya pas-pasan selama ini loh ya komitenya ibu. Kalau komite di 009 itu orangnya muda, maunya itu laki-laki, maunya itu kita gini nih, maunya yang wah-wah. Kalau dia nggak bisa gitu dia langsung langsung males gitu lah, langsung males gitu. Cowok karena cowok kan, cowok itu malas yang ribet-ribet kan. Ayo lomba ini apa, ayo lomba ini nanti sediakan hadiah gini apa begitu. Nanti wali murid itu pada komplain karena di satu itu menengah ke bawah kan. Jadi ya saya juga yang nengahin, gini-gini akhirnya jalan-jalan juga, komitenya tapi bisik-bisikin sampai tidak bisa juga Pak memaksakan kehendak. Sebagai ketua komite memaksakan kehendak, kita lihatlah keadaan masyarakat di sini. Mereka kalau gotong royong aja cepet, tapi kalau disuruh gunakan uang yang minimal sekian, lebih boleh, kurang nggak boleh Pak, gitu kan, dan itu. Yuk kamu ini, itu nanti sedikit kan ada masalah. Yang penting kegiatan di sekolah bisa jalan, itu aja. Gak ribet, memang cocoknya yang jadi komite itu perempuan, karena perempuan itu bisa pendekatan ke teman-temannya ini, nah kayak ibu-ibu ini. Kalau ibu-ibunya banyak menurut apa kan dia bisa, bisa. Nah, kalau yang cowok di gitu-gituin, malas sudah dia. Ya, sudah biar, kurang biar. Ya sudah lah Pak, kalau Bapak misalnya masih banyak kerjaan, biar aja nanti komite kelas membuka. Jadi komite kelas itu lebih terbuka sama ibu daripada sama ketua komitenya. Karena ketua komitenya ya itu tadi. Kalau bapak-bapak itu kan akrab tuh, maunya harus bagus begini-gini. Ada ekonomi keluarga masyarakat sekolah kita, tidak seperti yang Bapak kira kan bilang gitu. Anak-anaknya dia tahun 2.000, 3.000, makanya jualan di sini cuma 2.000, nasi kuning 2.000. Kayak apa itu jualinnya itu? Ya kalau dia seperempat seberapa? Begitu bu. Kalau 5.000 tidak laku, dan bisa beli, tidak jualannya tidak laku di sana itu. Tapi jualan paling 2.000, 3.000. Jadi mungkin itu saja ya Pak Asep ya. Tolong nanti kalau ada wali murid yang ya kalau ibu misalnya ragu-ragu, tidak usah bu, tidak apa-apa. Ini saya ikhlasnya aja. Kebetulan komite yang mengkoordinir, karena sekolah kita ini juga banyak kegiatan macam-macam ya kan, mau akreditasi itu nanti setelah ini saya mau memeriksa hasil kerja Bapak Ibu ya. Selama ini kan cuma sekian persen bukti fisiknya mana. Nah nanti akan saya kumpul satu-satu sampai di mana sudah progresnya. Itu pesan dari Ibu Rodatina. Turin, saya tidak bisa sering-sering ke sekolahmu. Kebetulan saya ini juga agak kurang sehat ya, tempo hari katanya. Jadi tolonglah jauh-jauh hari teman-teman dipandu, dilihat sampai di mana sih progresnya sudah. Tolong bukti fisiknya disiapkan, kata dia. Nanti ada waktunya, beliau saya panggil, kita sama-sama ngoreksi pekerjaan kita ya. Jadi kalau ada yang kurang mungkin nanti bisa tanya-tanya ke yang sudah ya. Kita cari-cari file, minta yang nggak usah
gak usah malu ya kan, namanya juga kita kerja pokok kita kan mengajar. Nah, untuk pengembangan itu mungkin kita belum ada waktunya atau belum sampai di mana lah, keterbatasan kita ya, masing-masing punya keterbatasan, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Mungkin yang duluan bisa memberi gambaran, kita bisa mengembangkan lebih bagus lagi. Saya itu sering kadang begitu Bu, saya jadi kepala sekolah dulu suka tanya-tanya, nanti kalau sudah punya saya bagus, bilang Bu Bibit, kayak apa kamu tidak bagus, kamu tanya sana sini katanya. Loh kan saya kan tidak tahu, makanya saya tanya. Sudah kita tahu, kita kembangkan sendiri. Kan kita bisa mengadopsi. Yang jelas tidak perlu dicontek punya orang, buta tulik misalnya, asal aja dicontek. Akhirnya saya SD-nya tidak hapus karena nyontek. Ya SD nomor 7 kita buat itu, tahu-tahu SD nomor 7-nya masih ikut. Tuh kan. Jadi kalau mengadopsi hati-hati, yang harus dibelet dari belet, lalu kita sesuaikan sama lingkungan kita ya. Mungkin itu saja ya Pak Asep, teman-teman. Ini sebenarnya apa sih, gundah juga gitu nah ya, kok sampai segininya komite menangis saja, sambil ngomong sambil menangis ketua komite, yang satunya juga ikut menangis juga. Ketuanya berhenti, aku berhenti ya no. Kita sudah capek-capek tuh, kita sudah mau ikutin program sekolah ini itu, tapi udah didukung sia-sia. Aku tidak boleh begitu. Setiap pekerjaan itu pasti ada tantangannya, ada tantangannya, ujiannya. Kuliahnya mau pensiun tuh, ditaruh di sekolah yang bikin yang pada umur lagi ndase kan, mau akreditasi lagi kan. Nah, jadi harus kerja berat lagi itu teman-teman, pada sehatin gurin, jaga kesehatan, gak usah ngoyo. Nanti kalau kamu sakit, bagaimana lagi? Ya sudah ya. Alhamdulillah teman-teman di sini juga mau membantu Ibu ini itu sudah agak lega lah ya, nggak terlalu sesak sudah. Tadinya saya sesak napas memang Bu, kaget kan, oh kok seperti ini ya, kok seperti ini ya. Ya Allah, mungkin ini coba saya harus lebih sabar lagi ya. Nah, saya minta juga Bapak Ibu jangan apa sih namanya ya, kalau saya ngomong kasar jangan ditelan mentah-mentah. Oh Ibu itu marah sama aku ini. Udah Bu, saya itu kalau pas dongkol ya terkeluar kata orang itu ya, tapi jangan disimpan di dalam hati ya. Dimaklumin aja orang tua ini, maklum lah, saya sudah 59, lagi nanggung menjadi pensiun ya, jadi minta kerjasamanya ya Asep ya. Pak Asep juga kalau ada apa-apa tuh jangan terlalu vokal. Ya harus vokal, kalau nggak vokal nanti nggak bagus ya. Di atas rata-rata. Iya. Kalau nggak nanti nggak termotivasi, yang lain diem semua. Nanti seperti tahun-tahun yang lalu tadi diem semua. Vokalnya yang bagus lah, jangan menjustis seseorang. Saya pikir nggak menjustis, cuma orang aja kadang salah pikiran. Kan, apalagi perempuan tuh kadang sensitif. Saya juga nggak, memang saya menjustis dia enggak. Kita enggak ya, betul itu Bu. Bu ini juga kadang ibu kemarin lah, iya Kak, ibu udah begitu kok maksud ibu. Ya, enggak tapi sadar. karena anak orang itu ngomong kan kita jadi ngerti. Ya. Maksud ibu itu udah begitu saya, maksud ibu itu gini-gini, kamu salah paham berarti. Nah kan, Ya. kita itu kadang begitu Pak, saya kadang-kadang menurut kita wajar loh, wajar aja kan gitu mengiyakan. Ya, betul, Bu. Tapi menurut yang bersangkutan tuh seperti nyodok-nyodok gitu kan, Ya. orang nggak percaya kan, inilah itu. Akhirnya si ketua komite hilang kepercayaan dirinya, putus asa, menangis. Aku berhenti, aku sudah SK belum dibikin, aku berhenti. Belum ngomong ibu belum bikin SK, aku berhenti aja. Kalau ibu berhenti, aku berhenti aja juga. Waduh, repot lagi, kita tutup lagi. Saya enggak hafal orang-orangnya. Aduh. Sudah sabar aja Bu. Yang jelas nanti kalau nggalang dana, kalau terimanya sedikit, ibu maklumin aja. Karena ini kan kita bukan unsur paksaan, istilahnya sukarela lah, kayak memberi sedekah di jalanan itu, nah itu aja sudah. Terus ini harus Palestina, uangnya segini. Nanti bayangan orang tua, di Palestina kan uangnya harus banyak ya. Nanti kan ada orang yang tidak paham segitu, tidak lah. Mau ngasih 1.000 kah, 2.000 kah, selaja. Nanti dikumpulkan. Nanti kalau sudah hari Sabtu lah ya, hari Sabtu baru kita panggil bendahara, masing-masing kelas kita serahkan. Nanti kan dia ke kantor kan, nanti kita bisa lihat tuh, nanti saya rekap. Sudah rekap sudah Mbak Diana, rekap berapa sih
kelas 1, kelas 2 berapa sih? Sekedar tahu jumlah uangnya berapa. Dia dapat 100.000 kah berapa kah ya? Sudahlah, itulah kemampuan anak-anak kan. Nah, itulah memang niat mereka itu sebegitunya ya sudah mau diapakan. Gak usah kita paksa, anak-anak juga dikasih pemahaman. Nanti kalau kamu sama orang tua seperti ini aja nak ya, seperti kamu sedekah Jumat itu nak, sukarela aja. Itu aja. Ya sambil-sambil nanti akreditasinya ya tolong dibantu. Kalau ibu bisa bantu ya ibu bantu. Nanti kalau manajerialnya apa-apa ibu sambil usaha, sambil nanya-nanya Bu Maya, siapa tahu Bu Maya mau mau berbagi ya. Karena enggak setiap orang itu mau berbagi, apalagi itu kerja kerasnya ya kan. Tentu semua orang mau dicontek. Ya mudah-mudahan lah kita bisa, paling tidak ada bayangan seperti ini. Jadi kita sudah siap untuk melangkah ke depannya untuk menyiapkan sekolah kita supaya akreditasi kita tetap A. Tempo hari ada 2 akreditasi yang sudah ada di B, yang menyebut itu nangis sampai wujud akreditasinya dari A ke B, dimana-mana sama pengawas. Bu, saya ini sudah kerja keras Bu, sudah begini begitu, hasilnya begini, kok saya yang disalahkan? Gimana ya tempo hari? Jadi A jadi B, dan kalau di mau tujuh dimana yang sering zamannya begitu semua meninggal itu buat tujuan ya. Ya mungkin sampai di sini dulu ya Bapak Ibu. Enggak, ikut. Lain kali kita ya sudah lah. 03 ya Bu ya. Ngapain? Dia. Oh ngatar itu tadi? Iya. Iya sudah. Ayo. Nah itu sudah. Jadi bagi teman-teman yang tidak ada, tolong aja saya kasih tahu ya Bapak Ibu ya. Iya Bu. Ya sudah mungkin sampai di sini dulu yang saya sampaikan. Bisa juga ada wali murid yang tanya itu sukarela, ibu nggak usah kalau takut, kalau ragu, kalau apa nggak usah ngasih nanya banyak, nggak ngasih juga nggak apa-apa gitu kan juga ya. Jadi kan orang tua juga lega gitu loh, oh tidak dipaksakan kok, tidak diwajibkan kok kan gitu. Jadi saya sudah saya sampai di sini. Mohon maaf jika ada suatu kata atau sikap ibu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nak batuk kok awet utuh sih. Obat sudah ganti-ganti obat dan kamu obat apa lagi nih? Pakai obat covid itu nak, obat covid itu sama aja itu. Kirain apa? Sambut-sambut.